Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini kami akan mendemonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Khairani Nurfitra dari SMP Negeri 1 Lawe Alas. Di sebelah kanan saya Samrin SPD dari SMP Negeri 5 Lawe Alas. Di sebelah kiri saya Asmira Brupenim, SPD dari SD Negeri 6 Kutacani. Selamat menyaksikan. Nah, selamat siang Bu Khairani. Selamat siang Pak Samrin. Di sini ada mau kita bicarakan Bu tentang supervisi ini. Iya benar Pak. Pertama, kita ingin bagaimana rubrik penilaian antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, nantinya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan pada coachee, ya, bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu, ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan pada coachee pada hari ini, Bu? Saya ingin mengupgrade kompetensi presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Terus? dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu, oh ya, itu Ibu ya. Kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan. Selanjutnya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu capai tujuannya secara spesifik dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, acting, kemitraan, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Begitu, Pak. Berarti di sini Ibu ingin mengembangkan kompetensinya itu ya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ataupun memberikan berkomunikasinya itu aktif, mendengarkannya Bu ya. Iya, Yang terakhir nih Bu ya, indikator bagaimana yang ingin Ibu capai ya, atau yang ingin Ibu kembangkan kepada coachee pada hari ini? Saya ingin coachee mendapatkan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk semua permasalahannya, Pak. Oh, untuk mencapai tujuan atau permasalahan dari coachee tersebut. Ya, Supaya benar dia sekali, merasa bagaimana menemukan masalahnya itu bisa terselesaikan gitu maksudnya Bu kan? Ya, benar, Oke lah Pak. Bu, demikian dulu percakapan kita hari ini. Nanti setelah Ibu ngomong-ngomong atau bercerita atau curhat dengan si coachee-nya, nanti kita ada lagi supervisi dengan melakukan pertanyaan dengan Ibu. Ya, silakan Bu dengan coachnya bagaimana nanti. Baik, Oke. Pak. Terima kasih kasih banyak, Bu. Pak. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Bu Asmira. Waalaikumsalam Bu Rani. Apa kabar Bu Asmira? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bu Asmira, hari ini kita sesi coaching nih. Kira-kira ada permasalahan apa yang mau di-sharingkan hari ini? Untuk hari ini Bu, saya mau cerita mengenai anak saya nih yang bernama Jihan. Dia hampir setiap hari terlambat datang ke sekolah. Berarti Kak Jihan selalu terlambat datang ke sekolah, begitu Bu Asmira? Iya Bu, betul sekali. Jadi karena permasalahan ini saya sedikit prihatin kepada Kak Jihan. Kenapa dia selalu terlambat? Oh begitu. Jadi dari percakapan kita ini, kira-kira Bu Asmira ingin mencapai apa nih? Yang pertama, Kak Jihan jadi semangat datang ke sekolah. Yang kedua, jujur kenapa dia sering terlambat. Itu aja Bu. Boleh nggak Bu Asmira ceritakan detail bagaimana dan kenapa si Jihan bisa terlambat? Mungkin ada sesuatu di rumahnya atau seperti apa? Sebenarnya saya sudah pernah mencoba Jihan Bu, memanggil Jihan nih, ngomong berdua, dan Kak Jihan bilang alasannya ia sering
lambat bangun. Kemudian dia orang tuanya lama memasak sarapan dan angkot nggak ada kalau udah agak kesiangan gitu Bu, karena memang di rumah Kak Jihan agak jauh dari sekolah, jadi angkotnya itu tertentu, nggak semua angkot lewat dari rumah Kak Jihan. Gitu, Begitu, berarti permasalahan Kak Jihan ada di lingkungan rumahnya, begitu Bu Asmira? Betul Bu, sejauh ini memang semua permasalahan itu ada di lingkungan rumah dan masyarakat sekitarnya gitulah. Kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut, apa yang Ibu Asmira sarankan kepada Kak Jihan? Sebelumnya saya pernah berdua nih cerita sama Kak Jihan, memanggil dia berdua gini. Jadi nggak di depan temannya, agar dia lebih leluasa menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi Kak Jihan cuma bilang seperti itu Bu. Apa Bu, saya nggak dibangunin sama mama gitu. Terus mama sibuk, sarapan jadinya lama dimasak gitu. Kemudian ada juga saya pernah bertemu dengan salah satu wali murid saya yang ketepatan satu kampung dengan Kak Jihan. Dan saya tanya langsung, Bu, kenal nggak sama Jihan? Oh kenal Bu. Jadi kami ceritalah di situ. Rupanya Kak Jihan ini ada permasalahan dalam keluarga, broken gitu Bu. Jadi dia kadang tinggal rumah neneknya, kadang tinggal rumah ayahnya, kadang rumah mamanya. Jadi mungkin Kak Jihan belum begitu jujur menceritakan apa yang terjadi. Kemudian setelah saya bertemu dengan si tetangga tersebut, jadi saya mikir gini, oh mungkin perlu pendekatan nih sama Kak Jihan, kemudian perlu pertemuan dengan orang tuanya ataupun neneknya juga gitu. Oh, benar-benar sekali yang sudah Ibu Asmira lakukan ya. Berarti Ibu Asmira sudah melakukan langkah awal nih, mau mendekati Kak Jihan, kemudian mau memanggil orang tuanya, begitu Bu Asmira? Sejauh ini iya Bu, memanggil orang tuanya masih di dalam rencana saya, karena perlu komunikasi langsung gitu. Kemarin sudah pernah saya panggil orang tuanya, namun orang tuanya berhalangan hadir, berhubung banyak pekerjaan yang harus dikerjakan orang tuanya. Jadi saya mikirnya Bu, ya sudahlah, nanti mungkin di lain waktu saya bisa bertemu dengan orang tuanya atau datang langsung ke rumahnya, silaturahmi gitu, menanyakan apa keluhan sebenarnya nih kenapa Kak Jihan selalu terlambat. Begitu. Kira-kira kalau udah seperti itu, solusi apa nih yang mau Ibu lakukan selanjutnya? Kalau solusinya Bu, apa ya? Mungkin itu tadi saya mau datang ke rumah Kak Jihan sajalah, karena Kak Jihan tadi kan sudah tahu nih permasalahannya apa, tetangganya sudah tahu. Jadi menurut dari cerita tetangganya, dia kan nggak cuma tinggal sama orang tuanya, ayahnya juga, neneknya juga. Jadi saya rencananya mau datang ke rumah neneknya juga, sekali nanti mungkin mengantar Kak Jihan. Jadi kalau sudah ajak Kak Jihan ngobrol kan agak lama tuh pulang daripada teman-temannya. Jadi ada alasan nih, saya mau ngantar Kak Jihan pulang sekalian ketemu sama neneknya. Begitu juga dengan ayahnya. Mungkin kalau ayahnya karena beda jenis kelamin gitu, agak segan kalau melalui telepon. Jadi langsung ke rumah kan lebih aman, lebih leluasa gitu ya? Ceritanya. Iya Bu. Oh begitu. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan pertemuannya? Pertemuannya ya Bu ya. Dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, karena minggu ini masih banyak tugas mengenai persiapan kelas. Ini kan masih baru masuk sekolah. Jadi untuk kedepannya tuh udah nggak lagi terlalu sibuk. Jadi disitulah nanti saya bisa menghadiri rumah Kak Jihan gitu. Kira-kira pertengahan bulan inilah gitu. Baik Bu Asmira. Saya rasa Ibu Asmira sudah mengetahui nih solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira untuk membantu Ibu nih, siapa yang bisa membantu? Jadi untuk merealisasikan tujuan Ibu kan perlu ada rekan gitu Bu. Kira-kira siapa nih yang mau Ibu ajak? Memang ada nih teman wali kelas 5 Bu. Itu juga ada muridnya yang dekat dengan rumah Kak Jihan. Bisalah
sekalian nanti dengan ibu kelas wali kelas 5 pergi ke sana, kemudian minta persetujuan dari kepala sekolah bahwa kami akan mau melaksanakan pertemuan dengan wali murid walaupun tidak formal gitu. Jadi setidaknya kepala sekolah juga ikut mengetahui gitu Bu. Jadi mungkin itu sajalah nanti yang bisa membantu saya, bercerita dulu kepada kepala sekolah, mana tahu nanti kepala sekolah ada solusi yang lain gitu. Kemudian mengajak teman saya tadi biar nggak sendiri. Kadang-kadang nanti takutnya ada sesuatu hal yang nggak kita inginkan. Jadi kalau udah berdua sudah bisa saling membantu. Baik Bu Asmira, sudah bagus yang Ibu Asmira lakukan. Saya berharapnya semoga Kak Jihan bisa lebih cepat lagi datangnya, kemudian orang tuanya bisa ditemui ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, dari coaching kita hari ini kira-kira apa nih yang Ibu Asmira dapatkan? Lega Bu pastinya gitu ya, karena memendam sendiri gitu mau cerita sama siapa gitu. Jadi ketika sudah bertemu sama ibu, Mira merasa lega gitu, dapat solusi gitu ya. Jadi nggak lagi mikirkan kasihan ya si Jihan, kasihan lah si Jihan, tapi nggak ada aksi gitu. Jadi dari kita ngobrol seperti ini mendapatkan ide baru gitu, dan semangat barulah Bu gitu. Jadi bersemangat saya nih untuk bertemu dengan orang tuanya Jihan. Iya, baik. Terima kasih Bu Asmira. Semoga memang pertemuan-pertemuan ini bisa membawa kita mendapatkan solusi gitu ya. Iya Bu, betul sekali. Karena kan kita nih sebagai manusia banyak permasalahan ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang permasalahan tersebut emang satu-satu harus diurai gitu ya, karena seperti benang kusut dan harus diurai Iya, gitu ya, satu Bu ya. persatu Bu ya. Terima kasih sekali nih Bu sudah membantu saya. Iya. Karena suntuk rasanya, kasihan ya Iya, kawan-kawannya benar-benar. sudah belajar tapi dia baru datang gitu. Nanti takutnya berpengaruh juga sama teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Iya. atas kerjasamanya gitu. Jadi mendapat Sama-sama solusi. Bu Asmira, semoga nanti ke depannya Kak Jihan juga tidak terlambat lagi ya. Itu harapan kita semua Bu. Amin ya Allah. Oke, baiklah Ibu Asmira, mungkin cukup sekian ya sesi coaching kita hari ini. Ya Bu. Mungkin pekan depan saya ingin bertanya lagi nih tentang permasalahan ini, gimana tindak lanjutannya. Oke, baik Bu, siap. Bisa ya. Laksanakan. Oke, terima kasih Bu Asmira. Sama-sama Bu. Saya izin dulu ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan Bu ya. Dari Ya, pembicaraan Ibu tadi dengan Koci, saya udah dengar permasalahan Ibu Asmira tadi, masalah ada muridnya yang selalu terlambat. Dari pembicaraan tadi Bu, kompetensi yang sudah dikembangkan Ibu Asmira tadi atau Koci tadi apa kira-kira Bu? Beliau menceritakan dengan penuh perhatian gitu ya Pak ya. Kemudian beliau juga merespon gitu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan beliau juga hari ini leluasa gitu untuk mencurahkan segala permasalahannya gitu Pak. Berarti udah jumpa lah masalahnya, udah terselesaikan. Iya. Selanjutnya Bu, secara spesifik kompetensi apa yang diobservasi oleh Ibu tadi kepada Ibu Asmira atau kepada Koci tadi? Saya tadi berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya berusaha untuk menghadirkan penuh perhatian kepada Bu Asmira, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Asmira tadi. Terima kasih Bu. Ya, yang terakhir Bu, sebenarnya kita mau berlama-lama berbicara ini, berdiskusi, tapi karena waktu kita terbatas. Yang terakhir nih Bu ya, indikator mana yang telah tercapai dari hasil pembicaraan Ibu atau bincang-bincang Ibu dengan Ibu Asmira atau Koci tadi Bu? Sepertinya yang sudah tercapai dari percakapan kami tadi itu ada kompetensi, presence, kemudian kemitraan, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Berarti aksinya pun sudah dilaksanakan tadi Bu kan? Sudah. Ibu Asmira tadi menjumpai keluarganya, muridnya tadi. Oke, terima kasih Bu. Pak. Mungkin ada waktu kita yang lain nanti kita sambung kegiatan coaching kita ini. Mudah-mudahan dari kegiatan kita ini
si Koci merasa lega dan Plong tidak terbebani dengan masalahnya sendiri. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.